Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Larapima dan segenap Dewan Guru serta karyawan SD Negeri Larapima yang saya hormati pula, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bersama dapat berkumpul dalam malam ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Larapima, yang ketiga pemaparan materi budaya positif di sekolah, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan menundukkan kepala sejenak seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pada siang hari ini diberikan kelancaran dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Larapima. Untuk Ibu Jumiatul SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk salam dan seterusnya mukadimah dari bawah acara saja. Hari ini saya langsung saja. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta diseminasi budaya positif yang hari ini akan dibawakan oleh Mbak Endah Eka dari SPD. Semoga apa yang dilakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kemajuan anak-anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ya, saya harap nanti kita akan memperhatikan dengan seksama apa yang diutarakan atau diseminasi hari ini. Yang jelas kita akan bersama-sama mengikuti sampai kegiatan selesai. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah, terima kasih untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif di sekolah oleh Ibu Endah dari SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan keselamatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya. Siap? Semangat Pak.
Ya, terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu Guru. Nama saya Endang Eka Wulandari, asal dari SD Negeri Lora Prima, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Semarang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang pada murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi mandiri. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh kembang atau kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Jadi setiap anak itu sudah dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan kelak mereka akan menjadi apa juga sudah digariskan. Nah, di sini tugas guru yaitu kita menuntun dan mengembangkan segala potensi yang anak-anak miliki agar bisa melihat perilakunya. Nah, baik. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah, menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini anak-anak akan hilang rasa takutnya, jadi mereka akan merasa nyaman, aman berada di sekolah tanpa tekanan. Kemudian apa makna disiplin? Nah, tadi ketika upacara saya mendengar Pak Oliskin tadi disiplin is the case of success. Iya, successful. Nah, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa ya? Tepat waktu, tertib peraturan. Ya, ya, selama ini yang kita ketahui disiplin itu kita harus patuh, tertib, seperti itu ya. Nah, di sini makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah. Jadi ada pergeseran makna menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini contohnya Bapak Ibu, ketika kita harus disiplin di jalan raya, kita diwajibkan untuk memakai helm dan juga masker. Nah, apakah kita memakai helm dan masker itu
kita sendiri, ataukah karena kita itu takut ditilang? Misalnya nih, kalau tidak memakai helm, nanti ada polisi kita bisa ditilang. Nah, kalau kita ditilang menimbulkan apa? Rasa tidak nyaman. Kita ya, maka disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi intinya makna disiplin itu kita mempunyai kesadaran diri sendiri untuk melakukan sesuatu, bukan karena perintah dari orang lain. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ina sebaiknya mencari tahu dulu alasan mengapa Andi melakukan hal tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Andi. Nah, pertama, Andi lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang. Berarti Andi sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia mengambil makanan milik temannya karena dia merasa lapar. Jadi kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, teman Andi menjadi perhatian Andi. Jadi Andi itu membutuhkan rasa cinta atau kasih sayang. Mungkin di rumah Andi tidak dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, dia ingin merasa hebat karena teman-temannya akan menjadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti dia ingin ditakuti. Yang keempat, Andi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Jadi dia ingin freedom atau bebas. Kemudian yang kelima, Andi hanya iseng dan dia ingin menikmati wajah temannya yang kesal. Jadi dia hanya ingin senang-senang saja. Tujuannya seperti itu, dia senang sekali kalau melihat temannya jengkel seperti itu. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Motivasi ini adalah motivasi eksternal atau dari luar. Orang yang memiliki motivasi ini biasanya dia akan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya mungkin Bapak Ibu guru datang tepat waktu itu bukan karena keinginannya sendiri ingin datang tepat waktu, tapi untuk menghindari hubungan. Misalnya daripada saya ditegur ibu kepala sekolah atau misalnya seperti itu. Jadi dia mempunyai motivasi daripada saya didukung, lebih baik saya melakukan itu. Jadi itu motivasinya masih motivasi eksternal atau dari luar. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah. Ini juga motivasinya eksternal. Jadi orang yang memiliki motivasi karena ingin penghargaan atau hadiah, dia akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Jadi oposisi PKN oke, baru saya melakukan itu. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah satu-satunya motivasi internal atau dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena saya ingin menjadi orang yang seperti apa. Hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada suatu kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu memberikan teman-teman Iva
ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul sekali Pak. Yang betul adalah hukuman. Jadi karena dia tidak memperhatikan, jadi dia harus maju ke depan dan memegang hidungnya. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan satu lagi restitusi. Kalau hukuman, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi, murid atau anak belajar untuk taat peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu ada 5 ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Guru yang penghukum berarti dia setiap anak berbuat kesalahan akan langsung menghukum. Misalnya, kamu tidak bisa menjawab pertanyaan ibu, maju ke depan, angkat kedua kakinya, misalnya seperti itu. Berarti tipe guru yang penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Misalnya dia membuat anak merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama ibu kalau kamu melakukan itu? Nanti ibu dimarahi kepala sekolah loh, misalnya seperti itu. Kemudian ada tipe guru yang sebagai teman, jadi dia menjadi teman bagi murid-muridnya. Kemudian ada yang tipe pemantau. Jadi tipe pemantau di sini dia memantau. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya jika terlambat, berarti kamu harus melaksanakan hukuman sesuai dengan konsekuensi. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini sebagai manajer itu perpaduan antara teman dan pemantau. Nah, ini dampak pada murid jika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, maka murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Sebagai pembuat merasa bersalah, di sini dampak pada murid merasa rendah diri atau merasa gagal karena selalu disalah-salahkan. Kemudian posisi guru sebagai teman, murid akan tergantung pada guru. Misalnya ketika murid melakukan kesalahan, guru bes tidak apa-apa, dia sana kamu masuk, seperti itu ya. Dia memposisikan gurunya sebagai temannya. Suatu saat ketika gurunya itu tidak ada, maka murid tersebut akan merasa kecewa jika ditemani oleh guru lain, karena guru lain belum tentu juga memposisikan dirinya sebagai teman. Kalau di sini dampaknya menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi nanti kalau anak disiplin, saya akan mendapat hadiah apa ya? Kalau saya melanggar peraturan, saya akan mendapat hukuman apa? Seperti itu. Kemudian manajer di sini ketika anak melakukan kesalahan, dia akan mengevaluasi dirinya sendiri dan mencari jalan keluar. Di sini ada contoh kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai ke gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, akhirnya Pak Lukman di sini meminta Sabrina untuk mencopot sepatunya dan belajar tanpa sepatu. Akhirnya Sabrina pun merasa berat hati dan mencopot sepatunya. Seharian Sabrina
Inggris. Dia bernama Fajar, malah tidur-tiduran dan acuh-acuh. Nah di sini Ibu Dani menyalahkan Fajar ya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa. Nah kemudian Ibu Dani menyalahkan Fajar, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan ya sama ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Nah dia memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Nah yang kasus ketiga ini gurunya memposisikan sebagai manajer. Jadi dia meminta kesalahan apa yang dilakukan oleh muridnya, dia mencoba untuk bagaimana cara memperbaiki masalahnya. Misalnya di sini ada siswanya sedang berkelahi dengan temannya, tiba-tiba mancingnya ada yang tercolok satu. Nah, dia meminta siswa tersebut, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, ternyata setelah berdiskusi dengan guru, dia ingin menjahit kancing baju temannya. Nah, di sini posisi guru sebagai manajer. Kemudian di sini keyakinan kelas atau keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Nah di sini peraturan kelas untuk menciptakan budaya positif kita harus membuat peraturan kelas dulu, kemudian kita membuat keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Pembentukan keyakinan kelas berarti kita menyepakati dulu dengan murid kita keyakinan apa yang sama-sama kita sepakati. Nah ini contoh kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6. Laki-laki
Teman-teman di kelas selalu menjaga kebersihan kelas sehingga kelas selalu bersih. Membuat kesepakatan kelas menjadi aman, tidak ada perkelahian, dan kami saling menghargai satu sama lain. Baik, biasanya kalau di sekolah kan ada tata tertib. Tata tertib itu kan dibuat oleh guru. Jadi anak-anak terkadang itu tidak tahu ternyata tata tertibnya itu apa. Berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas, guru bersama murid membuat aturan bersama. Jadi murid dari awal sudah tahu. Oh, saya yang membuat peraturan, saya yang membuat kesepakatan. Jadi kalau saya melanggarnya, berarti dia sudah tahu konsekuensi yang harus dia hadapi. Seperti itu ya. Restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan dan disiplin positif, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Yang pertama, langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Misalnya anak terlambat sekolah, di sini guru, apa yang guru lakukan jika menerapkan restitusi? Pertama, menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung kamu salah, kamu harus dihukum, seperti itu ya. Jadi anak nanti akan merasa kecewa, merasa mereka gagal, dan kadang jika terlalu sering dihukum mereka akan dendam, menimbulkan rasa dendam. Nah, di sini guru bisa tidak apa-apa. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan ini, seperti itu ya. Kita menstabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanya dari dulu alasannya. Mungkin tadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak-anak. Misalnya tadi ada mungkin dia belum makan, makanya dia melakukan mengambil paksa makanan milik temannya, seperti itu. Jadi kita gali dulu, karena itu melakukan kesalahan itu apa alasannya. Kemudian ya, silakan duduk Mbak Alika. Alika, Jumat kemarin kamu tidak melaksanakan tugas piket kebersihan kelas ya? Teman-temanmu mengatakan kamu langsung saja berlari pulang. Iya Bu, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi ke mall. Wah, pasti sangat menyenangkan ya. Bu Eden juga pasti sangat senang kalau diajak pergi ke mall. Namun, apakah yang sudah kamu lakukan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu, soalnya saya tidak melaksanakan jadwal tugas piket. Kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Bertanggung jawab pada tugas yang sudah diberikan Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin terlebih dahulu Bu. Mungkin ada yang lain? Saya akan melaksanakan tugas piket kebersihan kelas dulu bersama teman-teman, baru ikut ajakan ayah Bu. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tanggung jawab lagi, dan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Saya merasa bahwa saya menyadari betul kesalahan apa yang saya lakukan. Saya merasa nyaman untuk berdiskusi dengan guru mengenai solusi dari permasalahan yang sudah saya lakukan. Saya harus belajar dari
Ibu pemaparan dari materi budaya positif di sekolah. Untuk susunan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa mengacungkan tangan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ilmu baru yang saya dapatkan dari beliau Endang Eka. Sungguh sangat bermanfaat sekali bagi saya yang nantinya insya Allah bisa diterapkan di dalam keseharian dalam dunia belajar mengajar. Baiklah, pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu tadi disinggung tentang kedisiplinan dan juga di situ juga disinggung juga dengan budaya. Apakah antara budaya dan disiplin itu ada hubungannya untuk memacu kepatuhan murid-murid di dalam menjalankan atau melaksanakan peraturan yang ada di sekolah kita? Itu saja pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Oles, yaitu hubungan budaya dan disiplin untuk membangun sekolahan yang lebih baik lagi. Begitu ya Pak? Akan dijawab sama Ibu Endang Eka. Terima kasih Pak Olis atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah kita pelajari ya, disiplin itu artinya adalah belajar. Jadi ketika orang belajar ya bisa saja dia melakukan kesalahan, ya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, pasti pernah melakukan kesalahan. Karena saya juga terlambat, berarti saya juga harus belajar untuk disiplin lagi gitu ya. Banyak sekali kekurangannya, jadi mungkin sedikit saja ilmu yang kita dapat hari ini. Semoga kita bisa menciptakan budaya positif di SD Negeri 5 Lerapiman tercinta kita. Nah, jadi hubungannya dengan budaya, ketika disiplin adalah kita belajar menerapkan keyakinan yang sudah kita yakini, ya. Jadi motivasi internal. Di situ jika kita yang disiplin, maka kita harus tadi ada halangannya, yaitu membuat keyakinan kelas. Kita membuat peraturan dulu, kemudian kita membiasakan mentaati peraturan. Nah, melalui pembiasaan itu terciptalah sebuah budaya yang positif. Jika setiap anak memiliki keyakinan pada dirinya sendiri, misalnya saya tidak akan mencuri, dia meyakini nilai kebajikan saya adalah orang yang jujur, karena saya ingin menjadi orang yang jujur, maka dimanapun dia berada dia pasti akan bersikap jujur. Bahkan itu sudah tercermin di siswa-siswa kita. Jika dia menemukan uang pasti dilaporkan kepada bapak dan guru. Berarti itu sudah termasuk karena dia terbiasa melakukan itu, jadi pembiasaan jujur, makanya akan tercipta budaya jujur. Seperti itu. Jadi budaya tercipta karena kita disiplin terus, jadi selalu konsisten seperti itu Pak. Melalui pembiasaan tadinya. Maka dari itu semoga kedepannya Bapak Ibu guru yang punya ide-ide untuk membuat budaya positif, mungkin kita bisa sharing-sharing ketika jam istirahat gitu ya. Bu Atri juga ide-idenya sangat luar biasa sekali. Ketika pulang sekolah anak diajak untuk mengaji, nah itulah melalui pembiasaan itulah nanti akan terciptanya budaya positif di sekolah kita. Seperti itu Pak.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu sudah cukup jelas ya, tadi berdasarkan dari Bu Eka sudah jelas, sudah bisa kita terima dan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup Bu? Sudah cukup ya? Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada siang hari ini sudah kita lalui bersama dengan Ibu Erina Eka Wulandari yang memberikan banyak ilmu untuk kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk sekolah, untuk siswa kita di sekolah. Akhir kata, sebelum saya tutup, mari kita membaca bacaan yang telah terlebih dahulu. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Adriani. Saya mengaku guru PJOK di SD Negeri Larabima. Setelah saya mengikuti desiminasi dari Ibu Endang Eka Wulandari mengenai budaya positif sekolah, saya sangat senang dan bertambah wawasan mengenai budaya positif di sekolah yang insya Allah bisa kami terapkan di SD kita. Kemudian selain itu saya dapat mendapatkan informasi dari kegiatan tersebut mengenai contoh-contoh perilaku siswa yang kurang disiplin dan cara penanganannya. Kemudian mendapatkan motivasi disiplin secara internal maupun eksternal. Cara membangun budaya positif di sekolah dan penerapan tentang restitusi yang itu nantinya akan bermanfaat untuk perkembangan sekolah SD Negeri Larabima. Tentunya kami bangga karena Ibu Endang Eka Wulandari bisa memberikan materi yang sangat bagus, menarik, dan memberi dampak positif untuk sekolah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Anita Nurul Hidayah. Saya guru SDN Larabima kelas 5. Setelah desiminasi kemarin, banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama adalah menambah ilmu saya. Yang kedua adalah kami bisa sharing dan berbagi tentang apa yang kendala dalam pembelajaran, apa solusinya, dan bagaimana cara untuk membuka anak-anak agar menjadi lebih antusias dalam pembelajarannya. Sehingga pesan dan pesan saya untuk desiminasi kemarin sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kami semua. Semoga bisa meningkatkan kinerja pembelajaran yang ada di SD kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Susilowati. Saya mengajar di SD Lerep 5. Setelah saya mengikuti desiminasi itu kesimpulan saya sebagai pencerah dalam kita melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marifur. Saya ngajar di SD Negeri 5 mengampu PAI. Setelah mengikuti kegiatan senat desiminasi, pengalaman saya senang sekali menambah wawasan ilmu yang dapat didapat pada anak-anak, terutama untuk siswa SD Negeri 5. Terus
informasi kegiatan harapan pembelajaran siswa yang kreatif, disiplin, dan ilmu. Terima kasih atas ilmunya, bagi-bagi, semoga bermanfaat bagi anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marco Sulistyo. Saya mengajar kelas 2 SD. Ketika kemarin saya mengikuti acara diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Endang Eka Wulandari kelas 6, calon guru penggerak. Ternyata saya mendapatkan banyak sekali manfaatnya, banyak sekali mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu yang saya dapatkan dari pemaparan beliau bisa saya terapkan di lingkungan sekolah, di dalam kelas, dan di dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang sangat positif yang saya dapatkan diantaranya seperti kemarin pembahasan tentang kedisiplinan. Di situ dipaparkan apa itu makna kedisiplinan dan bagaimana penerapannya. Dengan pemaparan beliau, saya akan lebih meningkatkan lagi kedisiplinan saya di dalam kedinasan. Selain itu juga ada budaya positif. Budaya positif itu didapatkan dari pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan oleh SD tempat saya mengajar, dan itu sangat baik sekali untuk saya terapkan di dalam mendidik anak-anak atau murid-murid saya pada saatnya nanti. Saya kira cukup sekian apa yang disampaikan beliau Bu Eka, sungguh akan saya terapkan, dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas ilmu yang diberikan kepada Bapak Ibu guru, utamanya sangat saya rasakan sekali manfaatnya. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.